Rekomendasi HP 1 jutaan udah, 2-3 jutaan juga udah. Sekarang Siva mau kasih rekomendasi HP 4 jutaan nih guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, Siva perjelas lagi ya. Rekomendasi HP-nya di rentang harga mulai dari 4 jutaan sampai tidak lebih dari 5 juta. HP 5 jutaannya nanti bakal ada segmennya sendiri kok. Jadi jangan skip video ini ya. Bersama saya Siva, and let's get started. Sepertinya perusahaan yang satu ini sedang senang dan kewalahan nih. Pasalnya, smartphone yang dirilis di Indonesia pada 9 Juni 2020 lalu telah terjual sebanyak 25.000 unit. Hal itulah yang menyebabkan kelangkaan Redmi Note 9 Pro dan terjadilah kenaikan harga. Awal perilisannya, smartphone ini dibanderol harga 3,9 jutaan untuk varian 8/128 GB. Namun kini akan kalian temui di harga 4,1 jutaan dengan varian yang sama. Kinerja fotografi menjadi aspek yang digembor-gemborkan Xiaomi di kedua ponsel Redmi Note anyar tersebut. Bahkan, Redmi Note 9 Pro tersebut dibekali dengan sederet fitur kamera canggih, salah satunya mirip sama punya iPhone gitu deh. Fitur kamera depannya bisa merekam video dalam slow motion dan fitur itu diberi nama Slow Movie. Fungsinya hampir sama seperti pada iPhone series 11. Fiturnya nggak hanya itu aja guys, ada pula smooth video zoom, penguncian titik fokus manual, perekaman video pro dan 4K, serta lock mode. Sederet fitur fotografi ini ditunjang oleh 5 kamera yang diusung Redmi Note 9 Pro. Kelima kamera tersebut terdiri dari satu kamera depan dengan model punch hole beresolusi 16 megapiksel. Sementara itu, jika kita melihat bagian belakang ponsel, smartphone ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu terdapat 4 modul kamera yang ditempatkan di dalam wadah berbentuk persegi. Serta terdapat pula LED flash yang ditempatkan secara terpisah. 4 kamera belakangnya beresolusi 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sensor pemindai sidik jarinya tidak diletakkan di bagian belakang, namun fitur ini diletakkan di sisi samping sederet dengan tombol volume up and down. Bentang layar smartphone ini 6,67 inch menggunakan chipset Snapdragon 720G yang didukung RAM hingga 8GB, memori internal mencapai 128GB. Untuk kapasitas baterainya terbilang jumbo dengan kapasitas 5020 mAh dan didukung fast charging 30W. Terdapat pula fitur NFC yang memudahkan penggunanya. Smartphone ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan loh. Kalian nggak mau beli? Realme 6 Pro mengusung slogan 6 Cameras Pro Display. Pengalaman seolah menggunakan produk flagship bisa dirasakan dengan mudah jika menggunakan smartphone ini. Bagian depannya terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan untuk pertama kalinya mengusung teknologi punch hole sebagai peletakan kamera depan. Si Realme menyebutnya dengan in-display selfie camera. Di sisi kiri terdapat 2 tombol volume up and down serta terdapat mikrofon di bagian atas dan di bagian bawah dan ditemani jack audio 3,5 mm serta terdapat port USB Type-C serta mono speaker. Realme 6 Pro menyematkan sensor sidik jarinya ke dalam tombol power di sebelah kanan. Tanpa perlu ditekan, sensor cukup reliable dan sangat cepat dalam mendeteksi, sekitar 0,38 detik saja loh. Menurut Siva pribadi, penempatannya sangat praktis mengingat kalau jari kita secara natural akan meraih tombol power untuk menyalakan layar ponsel. Selain menggunakan sidik jari, fitur Face Unlock tentu saja hadir dengan efek cahaya punch hole yang menarik tiap kali proses pendeteksian wajah dilakukan. Tapi, sedikit disayangkan nih, karena Realme 6 Pro belum menggunakan panel Super AMOLED sehingga fitur seperti Always On Display tidak bisa hadir. Meskipun demikian, warna yang dihasilkan sudah sangat baik dan akurat. Total kamera pada smartphone ini ada 6, yaitu 2 di depan dan 4 di belakang. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel ditemani sensor ultra wide 8 megapiksel. Dengan begitu, kamu bisa lebih luas mengambil grup selfie atau sekedar menunjukkan latar foto yang lebih luas. Beralih ke kamera belakangnya, smartphone ini punya setup 64 megapiksel hybrid zoom dan 119 derajat ultra wide angle lens yang membuat kamera ponsel ini menjadi lebih fleksibel. Kemudian terdapat 8 megapiksel ultra wide, kamera telefoto 12 megapiksel dan kamera makronya 2 megapiksel dengan jarak fokus terdekat 4 cm. Smartphone ini bisa merekam video dengan resolusi maksimal 4K 30 fps.
Realme 6 Pro ditenagai chipset Snapdragon 720G dan didukung RAM 6 atau 8GB dengan penyimpanan internalnya 128GB. Untuk baterainya berkapasitas 4300 mAh dengan dukungan fast charging 30W. Smartphone ini dibanderol harga 4,2 jutaan, varian RAM 8/128GB. Smartphone ini banyak banget yang ngomongin, sebab katanya device buatan Huawei ini adalah ponsel menengah yang layak disejajarkan dengan perangkat flagship lainnya. Karena katanya tampilan dan spesifikasinya sangat memukau, apalagi kalau bukan Huawei Nova 5T. Daripada penasaran, simak ulasan berikut ini ya. Smartphone ini hadir dengan chipset Kirin 980 yang juga digunakan di generasi flagship mereka sebelumnya seperti untuk P30 Pro, P30, dan Mate 20 Pro. Hal tersebut membuat Nova 5T punya daya tarik tersendiri nih, terutama karena Kirin 980 dikenal menawarkan performa yang tinggi. Layar smartphone ini berukuran 6,26 inch dengan resolusi Full HD+, dan juga didukung oleh hadirnya media penyimpanan 128GB beserta RAM berkapasitas 8GB. Kamera utama di smartphone ini mengusung konfigurasi quad kamera dengan resolusi 48MP kamera wide, 16MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP lagi sebagai depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya hadir dengan desain punch hole yang ditempatkan di sisi kiri atas layar dengan resolusi 32MP. Smartphone Nova 5T hadir dengan desain yang eye-catching sebab menggunakan material polikarbonat pada bagian belakang dan sampingnya. Desain dengan kesan premium juga tampak dari penggunaan warna bodi yang kinclong dan glossy dengan gradasi warna. Namun, menurut Shiva pribadi, dengan ketebalan bodi yang mencapai 7,8mm dan ukuran layar 6,3 inch membuat smartphone ini agak kurang nyaman saat digenggam dengan satu tangan. Untuk tata letak tombol fisik, Huawei masih meletakkan tombol power, volume up and down pada sisi kanan. Tombol powernya dirancang dengan bentuk pipih yang menandakan bahwa ia juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Untuk pengisian baterainya, smartphone ini menggunakan port USB Type-C yang terletak pada sisi bawah. Tepatnya di samping port tersebut ada lubang speaker yang mampu mengeluarkan suara yang cukup lantang. Layaknya iPhone, Huawei lebih memilih menanggalkan jack audio 3,5mm yang biasa digunakan untuk headset. Kapasitas baterainya 3750 mAh dengan pengisian daya cepat 22,5W. Ponsel ini dapat kamu pinang dengan harga 4,9 jutaan, varian 8/128GB. Samsung semakin produktif merilis smartphone baru khususnya untuk seri A. Siklus perilisannya menjadi sangat pendek. Di tahun 2019, untuk seri A, mereka telah merilis Galaxy A50 pada bulan April. Dilanjutkan dengan Galaxy A50s pada September, dan selanjutnya di pertengahan Januari 2020, mereka meluncurkan Samsung Galaxy A51. Nah, bisa dibilang Shiva menjadi salah satu konsumen yang terkena siklus perilisan pendek Samsung nih. Pasalnya, setelah Shiva membeli Samsung Galaxy A50 pada bulan Agustus lalu, tiba-tiba muncul aja nih si A50s. Tapi Shiva nggak nyesel karena spesifikasinya hampir mirip sama A50. Tapi masa galau Shiva belum habis nih, tiba-tiba muncul si Samsung A51 yang punya 4 kamera belakang. Sebel banget. Tapi nggak ada yang istimewa sih pada desain Samsung Galaxy A51. Bodinya mirip dengan seri sebelumnya, yakni Galaxy A50s. Ponsel ini memiliki tampilan casing dengan tarikan grafis holografis dengan garis-garis diagonal yang bertabrakan dipadu dengan warna berbeda yang membuatnya segar. Smartphone ini dibekali panel Super AMOLED yang menyajikan kualitas gambar lebih bersih, jernih, dan juga tajam. Smartphone Samsung Galaxy A51 ini memiliki layar seluas 6,5 inch dan memiliki resolusi yang mencapai 1080 x 2340 pixel. Gak hanya itu aja guys, ponsel ini juga dibekali dengan pelindung Corning Gorilla Glass 3 sehingga layar smartphone terlindungi dari goresan. Ada yang menarik yang ditawarkan oleh Samsung tipe ini nih, yaitu dengan hadirnya sebuah kamera dengan punch hole seperti ponsel-ponsel masa kini dengan resolusi 32MP.
Sedangkan pada bodi belakangnya terdapat 4 kamera dengan resolusi 48 megapiksel, 12 megapiksel, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Nah, agar bisa memaksimalkan kemampuan dari kamera tersebut, maka Samsung menyediakan pula beragam fitur fotografi seperti HDR, panorama, live focus, sehingga merekam video hingga 4K. Smartphone ini mengandalkan chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 mm. Sudah menggunakan sistem operasi Android 10 dan dibalut dengan One UI. Sedikit informasi nih, kalau untuk pasar Indonesia, smartphone ini hanya menyediakan satu varian memori saja, yaitu RAM 6GB dan memori internalnya 128GB. Jika berbicara dari segi baterai, tentu smartphone ini dibekali dengan kapasitas baterai yang terbilang cukup besar, yaitu berkapasitas 4000 mAh dan dilengkapi pula dengan fast charging 15 watt. Smartphone ini dibanderol harga 4,3 jutaan, varian RAM 6/128GB. Link pembeliannya dapat kalian lihat di description box. Saat peluncuran smartphone Vivo V19 pada Maret lalu, Vivo mengklaim telah menempati posisi kedua brand smartphone di Indonesia yang merupakan ponsel paling sesuai dengan tren kebutuhan konsumen masa kini. Smartphone ini mengusung desain Ultra O screen dengan ukuran lubang kamera depan terkecil di kelasnya. Selain itu, HP ini punya fitur andalan yang tersemat dalam kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel, yakni Super Night Selfie. Sedangkan untuk kamera belakangnya memiliki 4 buah kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel, 8 megapiksel wide angle, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel lagi depth sensor. Perekaman videonya bisa sampai resolusi 4K 30 fps loh. Ponsel pintar ini mengusung layar 6,44 inch serta sudah menggunakan Super AMOLED. Performa mumpuni itu didukung lewat dapur pacunya yang menggunakan chipset Snapdragon 675 berprosesor octa-core. Ditambah lagi RAM berkapasitas 8GB yang ditopang penyimpanan internal 128GB serta 256GB. Nggak hanya itu aja guys, baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan 9V 2A yang membuat Vivo V19 makin mantap jiwa. Smartphone ini dibanderol harga 4,5 jutaan, varian RAM 8/256GB. Jadi gimana? Berminatkah untuk membelinya? Itulah 5 HP 4 jutaan versi DKID yang bisa menjadi referensi kalian sebelum membeli. Kalau kalian punya ponsel andalan harga 4 jutaan dan 5 jutaan, boleh juga kok ditulis di kolom komentar, biar bisa Syifa review di video selanjutnya. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit, and see you on the next video. Bye-bye!